Bapak, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Raditya, dokter yang bertugas pada Poliklinik hari ini. Boleh saya tahu dengan Bapak siapa? Selamat pagi dok, nama saya Krisna. Krisna. Umurnya berapa Pak? 20, 20 tahun. Sekarang tinggal di mana? ada pasar. Di pasar. Kalau boleh tahu, kalau Bapak datang kemari, ada apa Pak? Akhir-akhir ini saya sering mual dok, Mual. Kira-kira dari berapa hari Pak? sudah sekitar seminggu. Berarti Bapak mual sekitar satu minggu pada area perut nih Pak? Iya. Bapak, jadi nanti saya akan melakukan pemeriksaan pada area perut Bapak untuk memeriksa apakah ada tanda-tanda tidak normal pada area perut Bapak. Jadi di sini saya nantinya akan meminta Bapak untuk membuka bajunya, dan juga nanti saya akan sedikit menekan pada area-area tertentu pada perut Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Baik, jika Bapak bersedia, Bapak bisa menuju ke bed pemeriksaan. Sembari saya akan mempersiapkan alat dan juga mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, sebelum melakukan pemeriksaan, di sini saya akan terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat untuk melakukan pemeriksaan nantinya. Di sini ada stetoskop dan juga hand sanitizer untuk mencuci tangan. Baik, jadi sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah WHO. Baik, cuci tangan sudah selesai. Baik, hal yang pertama dalam pemeriksaan abdomen adalah melakukan inspeksi secara menyeluruh pada area abdomen dari pasien. Di sini saya akan melihat pada area abdomen pasien apakah terlihat membuncit, juga bentuknya apakah simetris, ataupun ada pembengkakan pada area-area tertentu, dan juga menilai dari kulit perut pasien apakah adanya perubahan warna, lalu dari venanya, dan juga pada area umbilikus. Di sini tidak ditemukan adanya ketidaknormalan pada perut pasien. Baik, pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan auskultasi pada abdomen pasien. Di sini saya akan memerlukan bantuan dari stetoskop untuk mendengarkan bising usus dan juga bunyi dari arteri pada pasien. Pertama, saya akan mendengarkan bunyi bising usus pada pasien. Sebelumnya, saya akan menghangatkan stetoskop dengan tangan saya, dan saya akan menaruh stetoskop pada salah satu area untuk mendengar bising usus pada pasien. Baik, di sini bising usus terdengar dalam rentang normal. Kemudian saya akan lanjutkan ke mendengarkan dari arteri pada pasien. Yang pertama adalah aorta, lalu renal kiri, lalu arteri renal kanan, menuju ke arteri iliac kiri, lalu arteri iliac kanan, lalu arteri femoral kiri, dan juga arteri femoral kanan. Baik, dari pemeriksaan auskultasi tadi tidak ditemukan adanya kelainan ataupun terdengar suara burit pada arteri pada pasien. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu berupa pemeriksaan cairan asites pada perut pasien. Jadi pemeriksaan cairan asites dilakukan dengan memperkusi pada area umbilikus ke arah lateral. Di sini saya akan memperkusi ke arah lateral kanan dan mendengar apakah ada perubahan suara dari timpani ke redup. Baik, di sini terdengar perubahan suara dari timpani ke redup. Kemudian saya akan menandakan pada area tersebut. Kemudian saya akan kembali memperkusi pada area arah kontralateralnya, yaitu arah kiri perut pasien. Baik, di sini juga terdengar perubahan suara dari timpani ke redup. Kemudian saya akan menandainya kembali. Selanjutnya saya akan meminta pasien untuk memiringkan badannya ke kanan. Baik, Bapak bisa memiringkan badannya ke kanan. Baik, setelah saya memiringkan pasien seperti ini, saya akan menunggu selama 30 detik. Baik, 30 detik sudah terlewati. Kemudian saya akan kembali memperkusi pada area yang sudah saya tandai sebelumnya. Di sini saya berkusi apakah ada perubahan suara yang terdengar ataupun tidak. Baik, di sini tidak ditemukan adanya perubahan suara. Interpretasinya, jika tidak ditemukan perubahan suara atau masih dalam suara redup, maka shifting dullness negatif, asites negatif. Tapi apabila
terdengar perubahan suara dari redup ke timpani, maka interpretasinya adalah shifting dullness positif dan acid test positif. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan palpasi pada area abdomen pasien. Sebelumnya saya akan meminta pasien untuk menekuk lututnya. Bapak bisa menekuk lututnya. Di sini tujuannya adalah untuk merilekskan otot-otot pada area abdomen pasien agar memudahkan saya nantinya melakukan palpasi. Jadi di sini palpasi saya akan melakukan dengan dua teknik, dengan teknik superficial dan juga penekanan dalam. Saya akan mulai dengan superficial menggunakan tangan kanan saya. Saya akan mempalpasi pada 9 regio abdomen. Di sini saya menentukan apakah adanya massa pada area abdomen pasien, dan juga sambil saya melihat pada wajah pasien apakah menunjukkan refleks nyeri ataupun tidak. Baik, sini tidak ditemukan adanya massa dan juga pasien tidak merasakan nyeri. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi dalam dengan bantuan tangan kiri, menggunakan palpasi menggunakan tangan kanan dengan bantuan tangan kiri. Saya akan kembali mempalpasi pada 9 regio sembari mencari apakah adanya massa dan melihat wajah pasien apakah merasa nyeri atau tidak. Selain dari melihat wajah pasien, kita juga bisa menanyakan kepada pasien apakah tadi merasa nyeri saat mempalpasi ataupun tidak. Bapak, saat saya tadi menekan perut Bapak, apakah Bapak merasakan nyeri? Baik, di sini pasien tidak merasakan nyeri. Selanjutnya saya akan lanjutkan ke palpasi hepar. Palpasi hepar dilakukan dengan bantuan tangan kiri berada di bawah abdomen. Kemudian tangan kanan saya dengan 3 jari akan mempalpasi dari atas, mulai dari regio iliaca ke atas, sejajar dengan regio iliaca kanan, ke atas. Saya akan melakukan penekanan saat pasien melakukan ekspirasi. Baik, arcus costai kanan sudah teraba. Di sini tidak diteraba adanya hepar, artinya tidak ada pembesaran pada hepar pasien. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada area lian pasien. Di sini tangan kiri saya kembali pada area belakang abdomen pasien, dan saya mulai mempalpasi pada area sias kanan menuju ke arcus costai kiri melewati umbilicus. Kembali saya akan melakukan penekanan saat pasien melakukan ekspirasi. Baik, di sini arcus costai kiri sudah ditemukan dan tidak teraba adanya lian pasien, artinya tidak ada pembesaran lian pada pasien. Pemeriksaan selanjutnya adalah palpasi titik McBurney. Jadi palpasi titik McBurney, Bapak bisa meregangkan kakinya kembali. Di sini pasien harus meregangkan kakinya kembali. Kemudian saya akan menentukan pertama titik McBurney pada pasien, di mana titik McBurney bisa didapatkan dengan membuat garis imajiner antara sias kanan pasien dan juga pada area umbilicus. Garis imajiner, kemudian sepertiga lateralnya adalah titik McBurney. Baik, di sini titik McBurney sudah saya temukan. Kemudian saya akan melakukan penekanan pada pasien dan juga menanyakan apakah adanya nyeri pada pasien. Baik Pak, apakah ada rasa nyeri? Tidak. Pada pasien titik McBurney negatif. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan balut teman, di mana dilakukan dengan tangan kiri saya berada di bawah regio abdomen pasien. Kemudian tangan kanan saya berada di atasnya dan nantinya akan merasakan ginjal pada pasien. Kemudian saya akan mengguncangkan tangan kiri saya. Baik, saya sudah guncangkan. Kemudian bila hasilnya positif, maka tangan kanan saya akan merasakan ginjal pada pasien. Di sini pada pasien saya tidak meraba ginjal pada pasien, artinya pemeriksaan balut temannya negatif. Baik, pemeriksaan sudah selesai saya lakukan. Kemudian saya akan kembali kepada pasien, akan meminta pasien, baik Bapak bisa kembali berdiri dan ke meja pemeriksaan dan juga membereskan pakaian Bapak. Kemudian saya akan mencuci tangan terlebih dahulu Pak ya. Selanjutnya saya akan mencuci tangan kembali setelah melakukan pemeriksaan tadi. Dan saya akan menginterpretasikan hasil kepada pasien. Baik Bapak, setelah saya melakukan pemeriksaan tadi,
tidak ditemukan adanya keabnormalitasan pada area perut Bapak dan juga organ-organ di dalamnya semua dalam rentang normal. Apakah Pak memiliki pertanyaan, Pak? Oh tidak dok. Baik, jika tidak, terima kasih Pak. Terima kasih dok.